Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Al-Fatihah min at-ta'allum wa ta'allum wal-ifada wal-istifada wan-nafa' wal-intifa' wa bina al-futuh al-manuh rusuh wa tawbatin nasuh wa salahul jasad war-ruh walidina wa khasa wa ta'amul amah wa sallallahu ala sahibul kitab Sayyid Ahmad Zain Dahanan wa jami' awliya hadhihi al-balda wa khasa al-habib hadi masadi wa syekh al-musayna wal-habib ali bin sigab sahib al-hadam wal-qalam jami' syaikhan sigab wal-habib al-qadim al-husayn sigab والدين الخاصة من العامان وشاهم الرحمن والغفرة ويسكنهم الجنة يختم الحمسان وردا عنا بخير العافية وأن يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا علم التأويل وجعلنا من علماء العلم ورزقنا سواء السبيل على هذه النية كلنا الصالحة جامعة شاملة بخير الآخرة والنوان والسلف ونوينا وما قصده قصد وما طلب طلبنا وإلى حضنا من الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita, memberikan kepada kita sehat wal-afiyah, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa tetap hadir di pengajian rutin Ahad subuh ini. Tapi pada kesempatan kali ini Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf sedang ada uzur dan tidak bisa untuk menghadiri majelis ini. Kita mendoakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna, Allah berikan keselamatan, mudah-mudahan beliau dan keluarganya Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan segala apa yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan yang telah dibaca oleh Al-Habib Taufik. Masuk sekarang pada pembahasan Ar-Risalah Ar-Rabi'ah. Qal musannifur rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid daraini amin. Ar-Risalah Ar-Rabi'ah fi targhib fi salatil jama'ati minal ma'thuri anis salafis salih. Risalah yang keempat, fi targhibi, di dalam anjuran, dorongan, fi sholatil jamaati, untuk mengerjakan sholat jamaah, minal ma'suri, daripada apa-apa yang diriwayatkan, anis salafis salih, dari kaum salaf yang mereka adalah orang-orang yang salihin, orang-orang yang soleh. Sekarang yang kita bahas apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama dulu, kaum solihin, apa yang dilakukan menjadi amal-amalnya para kaum solihin terdahulu tentang sholat jamaah. Kalau dulu pembahasan sebelumnya hadis-hadisnya Nabi yang memerintahkan sholat jamaah, fadilahnya untuk mengerjakan sholat jamaah. Kalau sekarang bagaimanakah yang dilakukan ulama-ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, ya apa mereka amalnya tentang sholat jamaah? Nah, ini yang sekarang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Ata bin Ribah, ada penyanan bin Rabah, laisa li ahadin idza sami'an nidaa ayyada'a salatal jamaah. Tidaklah sepatutnya bagi seseorang idza sami'an nidaa, ketika dia mendengar ada panggilan salat berjamaah, dengar azan, wis krungu ana azan ngajak gawe sembahyang jamaah, tidak sepatutnya kalau orang yang bisa mendengar azan untuk panggilan sholat jamaah apa? Ayyada'a sholatal jamaah, lalu dia meninggalkan sholat berjamaah. Sudah tahu ada azan, ngajak hayya ala sholat, ayo sholat. Nggak cuma sholat diwian, ayo sholat bareng-bareng di kini di masjid. Lah kok tetap milih ono di omah sembayang diwian? Nggak sepatutnya. Katanya Atta bin Rabah, Imam Atta ini termasuk salah satu imam yang mengatakan bahwasanya hukumi sholat jamaah itu fardu ain. Artinya apa? Lek ono wong sembayang salat wajib tapi tidak dikerjakan secara berjamaah, hukumi dosa. Ini ya, ono wong sembayang tetap sembayang 5 waktu tapi tidak gelem ngerjakno berjamaah, ya apa? Dosa. Karena menurut Imam Atta, hukumi sholat jamaah itu fardu ain. Ya, fardu ain. Kalau fardu ain apa? Ya tiap individu. Kini tidak ngerjakno, ya sing nggak ngerjakno dosa. Per orang hitungane. Beda sama fardu kifayah. Pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya fardu kifayah. Yang penting nampak syiar kalau ada pengerjaan sholat jamaah cukup. Ono sing nggak ngerjakno ya apa? Nggak dosa. Ini mazhab Syafi'i, pendapat muktamadnya. Tapi menurut Imam Atta ini menyatakan apa? Sholat jamaah ini wajib fardu ain. Lek nggak gelem ngerjakno sholat gawe jamaah, hukumi dosa. Walaupun mungkin sahnya sah, tapi kalau nggak mau sholat berjamaah tetap terkena dosa. Ini nggak sepantasnya. Wis krungu panggilan untuk ngerjakan sholat jamaah, ndak kok tetap dia ngerjakan sholat sendirian. Kemudian waqala al-Auza'i, Imam Auza'i juga berkata, la ta'ata lil walid, tidak ada ketaatan bagi orang tua, tidak ada ketaatan kepada seorang ayah fi tarkil jamaat, di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Hukumi taat, patuh, ngerjakan dari perintah orang tua ini apa? Hukumnya apa? Wajib. Lek nggak gelem taat dikongkon wong tua, nggak gelem, hukumnya iso dari durhaka, dosa. Katanya Imam Auza'i, nggak ada ketaatan kepada orang tua, kepada bapak, kalau taatnya itu bisa menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Ini termasuk juga bisa menjadi dalil, termasuk ulama yang menyatakan sholat jamaah itu fardu ain. Lek ndak dikerjakno hukumi dosa alias maksiat. Dan katakan apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan nang makhluk Allah. Taate gawe apa? Ngerjakno maksiat. Kon ngombe khamr nak, wong tuwa ngongkon ngombe khamr nak, oh taat nang wong tuwa ngombe, ndak ada dosa, tetep kena dosane. Ndak ada ketaatan nang orang tua ke orang lain pun kalau itu mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah.
Diperintahno untuk maksiat nggak ano taat walaupun iku wong tua dewe. Termasuk Imam Auza'i nyatakan apa? Termasuk kategori maksiat adalah ninggalkan sholat jamaah. Kok ono misalkan wong tua ndak usah sholat jamaah, sholat atau dewi-dewi, ngelarang untuk sholat berjamaah, ya apa? Nggak ada taat dalam urusan sholat jamaah. Kalau itu ketaatannya bisa menyebabkan meninggalkan sholat jamaah, nggak ada taat, tetap dia harus mengerjakan sholat secara berjamaah. Ini juga termasuk ulama yang menyatakan bahwasanya jamaah itu bisa fardu ain. Paham ya? Wa qala Sa'id ibnul Musayyab, ada yang menyatakan Ibnul Musayyib, Imam Sa'id ibnul Musayyib menyatakan ma'adzana mu'adzinun, tidaklah azan mu'adzinun seorang yang berazan mundu ishrina sanah, semenjak 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun yang lalu tidak pernah ada seorang muadzin azan di masjid illa wa ana fil masjid, kecuali aku wis siap kate salat ono di dalam masjid. Enggak nunggu azan baru berangkat ke masjid. Tapi apa? Lihat, nggak ada seorang tukang adzan di masjid kecuali apa? Aku siap ono di jerone masjid, siap kate ngerjakan sholat berjamaah. Nggak ketinggalan sembarang kali rilek ini. Artinya apa? Durung melbu waktu wis ono di masjid, wis suci, siap kate ngerjakan sholat berjamaah. Nih, mundu isrina sanah 20 tahun nggak tahu tak tinggal no, nggak sampai ketelatan. Tiap ono muadzin adzan pasti aku wis ono di masjid dhisik. Luwe dhisekan aku nang masjid daripada tukang adzan. Termasuk juga di sini Al Imam Abdul Razak pun menyatakan apa? Mundu isyrina sanah, juga semenjak 20 tahun nggak pernah ketelatan ada untuk mengerjakan sholat jamaah. Ojo telat takbiratul ihram. Lawang apa? Tukang adzane sik durung nguripno mike kate adzan, aku wis ono di masjid siap kate sholat jamaah. Loh. Nih. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan Allah, ampunan dari Tuhan kalian. Sebagian ahli tafsir menyatakan maksud dari wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum ini adalah apa? Segera mencapai meraih ampunan Allah dengan mendapatkan takbiratul ihram dalam sholat jamaah. Ojo sampai ketinggalan takbiratul ihram sholat jamaah, disitulah yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Segera kalau bisa sebelumnya kalian, sebelum masuknya waktu wis cepet-cepet nang masjid. Nih lihat bagaimana beberapa ulama, Imam Sa'id ibnul Musayyib, Imam Abdul Razak, dia sampai 20 tahun mereka itu nggak pernah ketelatan azan. Bukan cuma ketelatan takbiratul ihram, telat azan aja nggak tahu sampai sudah mencapai 20 tahun. Ini beda nih sama kita. Ya, ini karena apa, Pak? Cinta, Pak. Sebenarnya inilah perasaan cintanya seorang hamba kepada Allah. Kalau sudah cinta, ada pengagungan kepada zat Allah, sholat ini kan termasuk mi'rajul abdi rabbah. Mi'rajnya seorang hamba menuju kepada Tuhannya, yaitu Allah. Ketemuan ambil Allah itu ada di dalam
Salat. Saiki tak takok ilek wong kepingin ketemu kekasihne ya opo? Ketemu sing disenengi ya opo? Seneng lek iso apa? Durung wayahe wis teko kati ketemuan. Tak kei contoh. Iki sing nom-nom biasa seneng bal-balan. Sing seneng bal-balan sampai merlokno kepingin delok langsung ono di stadion ke wingi timnas ya apa maine jam 8 bengi jam 6 wis full Pak, durung wayahe wis full stadion iso full wis ono kabeh penonton wis mlebu kabeh padahal sik durung dimulai, durung waktune wis dimulai, waktu untuk dimulai sik durung tapi wis teko kabeh. Karena apa? Seneng kepingin delok ya opo timnas main, kan gitu. Ibu-ibu pisan. Deloken lek wis ana apa siaran sinetron jam piro, sinetron sing senengi. Oh jam 8 bengi, jam 7 kadang wis iktikaf ngarepe TV. Ya. Kadang wis iktikaf ngarepe TV, siap-siap wis cekel-cekelan remote. Ojo sampai ketelatan katanya delok sinetron. Loh, ini karena apa? Wis kadung perasaan cinta. Begitu juga mereka ini, Pak. Wis kadung seneng ambek Allah, kepingin ya apa lek waktune dijatah saiki. Misalkan jam 4 iku waktu ketemuan ambek Allah untuk sholat subuh. Jam 12 iku waktu ketemuan ambek Allah untuk sholat duhur. Loh, kate ketemu kekasih ini durung melbu wis siap-siap kate ketemu. Nah, ini cinta. Ya, beda sama kita ya mereka. Karena apa? Kita kurang cintanya sama Allah. Adzan undung-undungan adzan langsung mlaku nang masjid. Si adzan mari ngene sik pujian. Pujiane entek sik durung qomat. Akhire tutup masjid, assalamualaikum warahmatullah, buyar imame. Ya, beda sama kita. Karena apa? Kita sholate cuman gawe nggugurno kewajiban, bukan karena cinta. Nih, bedanya di sini tingkatannya akhirnya yo aduh mereka jadi wali Allah sing gede kene ndak ya wis ngene iki. Paham ya? Nah, kemudian nyata apa? Wa'an ba'dis salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf, qala berkata sebagian salaf, balaghona telah sampai kepada kita annahu bahwasanya idza kana yaumul qiyamah, ketika datang, ketika ada nanti di hari kiamat, yuhsyaru qaumun, akan dibangkitkan suatu kaum, sebagian dari sekelompok orang. Ini waktunya di mahsyar. Seperti kita ketahui nanti orang-orang ini Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan ada di mahsyar. Kebangkitan itu tidak sebagaimana wajah-wajah kita ada di dunia. Di dunia ganteng durung tentu nggo di mahsyar dadi gantengi. Di dunia elek ya durung tentu tetep elek tok sampai tetep mahsyar. Tapi apa? Allah bangkitkan berdasarkan amal-amal dia ketika ada di dunia. Lek amale api walaupun elek nang donya ya iso dadi api wajahe nang mahsyar nang akhirat. Walaupun ganteng nang donya tapi ndak tahu sembayang, amale elek di donya, engko ya dibangkitno dadi elek. Ki wajah donya ini cuman sementara nang donya tok. Ya ndak usah banggakno ganteng ngilek di donya tok, mari ngono durung tentu dadi gantengi bisa nang akhirat. Sebagian kadang dibangkitkan oleh Allah wajahnya kayak khimar, kayak keledai.
Sebagian kadang apa? Badannya badan manusia tapi wajahnya wajah babi. Tergantung amali. Tapi orang-orang khusus ini, nyeratan termasuk orang-orang khusus. Sebagian dari kaum, ada suatu kaum nanti akan Allah bangkitkan, wujuhum kal kawakibid durri. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bintang-bintang yang di langit sedang bercahaya. Koyok bintang di langit sing bercahaya malam hari. Wajahnya suatu kaum ini Allah bangkitkan pun bercahaya. Cuma cahaya rada cilik. Koyok cahaya bintang. Ya apa ketok bintang? Ya ketok sik cilik. Mungkin lek dop ya dop 10 watt atau paling gede 20 watt. Kalau kawakibid duri, tapi apa? Beda sudah sama yang lainnya. Yang lainnya mungkin tambah redup atau peteng, iki bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Apa mereka? Siapakah mereka ini? Fatakulu, maka berkata lahum kepada itu kaum, al malaikatu, malaikat Allah. Takut kok iso ono kaum, suatu kaum kok dibangkitkan oleh Allah ini wajahnya bercahaya seperti bintang. Malaikat tanya langsung, makanat a'malukum, opo amalmu? Opo amalmu sing kerjakno nang donya kok iso kon iki wajahmu dibangkitkan dalam keadaan bercahaya seperti bintang-bintang di langit ini? Fayaquluna, maka mereka pun menjawab, kunna idza sami'nal adzan, kita ini ketika dulu di dunia kalau sudah dengar azan, qumna ila thaharah, maka kita pun bangkit untuk bersuci. Artinya langsung siap-siap kate salat berjamaah. Kerungu azan, melbu adzan subuh, kerungu langsung wis masuk ke kamar mandi dan bersuci, siap-siap kate ngerjakno salat berjamaah. La yashghaluna ghairuha, tidak ada yang bisa menyibukkan kita lagi ghairuha selain thaharah bersuci. Wis lek lagi sibuk lagi kerja, ditinggal lo pekerjaane, digawe apa? Siap-siap salat jamaah. Ono nang sawah macul, Allahu Akbar, ditinggal dhisik pacule, langsung dia bersih-bersih bersuci nang masjid, siap-siap salat jamaah. Setiap adzan langsung siap-siap, tapi ngenteni adzan. Nih loh. Lek wis adzan baru cuma apa? Ninggalo segalanya yang dia kerjakan sekarang, cuma persiapan gawe salat jamaah. Langsung bersuci, persiapan salat jamaah. Nih golongan sing pertama, orang-orang yang demikian di dunianya Allah bangkitkan nanti di mahsyar, di akhirat wajahnya seperti bintang-bintang. Dalam sebagian riwayat menyatakan, oh ya hikudzalik, sudah kalau begitu amalmu di dunia bener, memang berhak, pantas iso mendapatkan wajah seperti itu, katanya malaikat Allah. Kemudian diteruskan, tsumma yusyaru ta'ifatun, kemudian juga dibangkitkan sebagian dari orang, sekelompok orang Allah bangkitkan lebih baik dari golongan yang pertama, menyatakan wujuhuhum kal akmar, wajah-wajahnya mereka itu seperti bulan-bulan purnama. Ya opo, luwih terang, luwih gede, bintang sik cilik-cilik. Ini apa? Golongan yang kedua, wajahnya bersinar terang seperti bulan purnama, kelihatan gede. Oh, ndukure 100 watt lagi. Ya, luwih terang, luwih bercahaya dari golongan yang pertama. Takjub malaikat, fadaqulu, maka berkata lahum kepada itu taifah, itu sekelompok orang, al malaikatu, malaikat Allah, makanat a'malukum, opo amalmu?
Apa yang kau kerjakan ketika ada di dunia? Apa amalmu? Kok bisa Allah jadikan wajahmu ini seperti bulan purnama? Nih, akhirnya Pak, fayaqulun, mereka pun itu kelompok kaum menjawab, kunna natawaddau qablal waqti. Kita ini waktu di dunia nggak nunggu azan, tapi kita sudah wudhu sebelum azan, sebelum masuknya waktu. Nah, persiapannya lebih awal. Kalau yang pertama azan tek langsung berhenti pekerjaannya, yang dia sibukkan sekarang persiapan sholat jamaah. Golongan sing kedua ini ya apa? Lebih dari itu, durunge melbu waktu wis wudhu tapi durung nang masjid. Nah ini ono di oma, oh kate subuh, durungi subuh wis wudhu, mari ngene lek azan tak berangkat nang masjid, tapi sudah siap sebelum azan, sebelum masuknya waktu sudah siap sholat jamaah. Lebih dari yang pertama kan, lebih awal. Nih, kunna natawadda qoblal waqti, sudah wudhu kita ini sebelum masuknya waktu. Ndak adek nunggu waktu dhisik melbu, adzan dhisik baru wudhu, durunge adzan wis wudhu. Cuma bedane apa nanti yang kedua ini, golongan kedua durung ono nang masjid. Nih, cuma wudhu tok tapi durung berangkat nang masjid. Ini golongan yang kedua. Kalau seperti ini di dunia, Allah akan bangkitkan dia, wajahnya mereka seperti bulan purnama, terang benderang. Diteruskan kemudian apa? Tsumma yuhsyaru qaumun, kemudian dibangkitkan suatu kaum lagi, lebih dari golongan yang pertama dan dari golongan yang kedua. Kenapa? Wujuhuhum kasyamsi, wajah-wajahnya mereka Allah bangkitkan bercahaya, cahayanya seperti matahari. Ya apa matahari? Luwe gede, luwe terang dibandingkan bulan. Lek bulan didelok si enak, tapi lek matahari ya apa deloken niku? Lek kuat pelototono matahari ndak bakalan kuat, saking apa? Gede. Itu bercahaya terang seperti matahari. Nih, lebih khusus lagi, derajatnya lebih tinggi. Allah berikan kekhususan kepada mereka. Malaikat melihatnya takjub, langsung bertanya kepada mereka, fataqulu, dan berkata lahum kepada itu kelompok orang, al malaikatu, siapa? Para malaikat Allah, makanat a'malukum, opo amal kalian, apa yang kalian kerjakan di dunia kok bisa ini memilih wajah bercahaya seperti matahari. Mereka pun bayaquluna, mereka langsung menjawab, kunna nasma'ul adzan fil masjid. Iki persiapan kate saah, enggak cuma kendani adzan wudu baru berangkat nang masjid. Ini dengan itu sudah siap sholat jamaah di masjid. Persiapannya lebih awal. Ya, nggak cuma ngenteni adzan baru wudhu, nggak cuma adzan wudhu dulu baru kalau sudah adzan angkat ke masjid, tapi apa? Sudah siap di masjid sebelum adzan. Durungu adzan wis persiapan. Kate sopo setengah papat wis iktikaf ono di masjid, persiapan sembayang jam. Dulu di masjid iktikaf kaya apa? Persiapan sholat jamaah zuhur. Loh, wong koyo ngene iki sing nanti akan dibangkitkan oleh Allah memiliki wajah berjati. Lek wong sungi koyo apa, Pak? Wong tambah boyo wong sungi wajahe kira-kira koyo apa? Percaya nih. Kok cempluk ya, si untung-untungan ono cahaya nih. Ya, kita kadang adzan dhisik, engko dhisik. Apa maning sing duwe toko, kadang nyupo. Memang kadang nyupo. Wah yai adzan, wah lah kok teko kabeh. Lho nyupo memang.
Tapi apa? Lek sabar tinggal lo dhisik. Sik tak sembayang dhisik iki wis adzan. Apa maneng durung adzan iki wis me adzan, tak siapan kate sembahyang jamaah. Engko buka maneh. Ha, lek wong koyo ngene bakal bangkitkan nanti punya cahaya yang terang. Dan waya manik. Ya, ono beline tukune borongan. Lu durung tentu kok borongan maneh wong-wong sing tuku iki. Sik tak terusno, engko kan sik iso. Lah, iki wis entek waktune kait sembayang. Iki sing salah. Engko wajahe koyo apa? Lek untung-untungan Allah bangkitkan koyo cempluk sik ono cahayane. Lek gak ono cahayane blas babar pisan, peteng nambah. Naudzubillah. Ya usaha ya apa ini bagaimana kita supaya Allah bangkitkan nanti di akhirat, Allah berikan kepada kita wajah yang terang benderang, kalau bisa seperti matahari. Wa kana salaf, dan para ulama dahulu, ini khususnya para sahabat Nabi, yu'azzuna ba'duhum thalathata ayyam, mereka itu ditakziahi. Takziahnya mereka ini sampai thalathata ayyam, ditakziahi 3 hari. Idza fatahum, ada sebagian dari mereka ketinggalan. Duduk ketinggalan sholat jamaah maneh, cuma ketinggalan takbiratul ihram tok. Ini artinya ketinggalan takbiratul ihram apa? Imam takbiratul ihram dia belum ada di masjid, belum siap takbir juga bersama imam. Iki wong sing ketinggalan takbiratul ihram. Ini kalau ada yang ketinggalan takbiratul ihram ditakziahi sampai 3 hari. Opo, oh ya Allah, kok bisa kau ini sampai ketinggalan takbiratul ihram? Itu sampai 3 hari mereka datang ke rumahnya, Pak. Didatangi, ditakziahi. Koyok wong mati, ditakziahi. Koyok wong kena musibah, ditakziahi. Takziah sampai 3 dino. Padahal cuma gara-gara apa? Ketinggalan takbiratul ihram. Duduk ketinggalan sholat, tetap iso-iso apa? Dapat juga rokaat pertama, tapi nggak bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ini pun apa? Ditakziahi sampai 3 hari. Kemudian apa? Wa yu'azzuna, dan mereka ditakziahi juga ba'dhum sebagian dari mereka sab'an sampai 7 hari. Idza fatathumul jamaah, kalau benar-benar sampai ketinggalan sholat jamaah. Sholat jamaah di masjid, imam sampai salam durung teko, ketinggalan. Ya apa? Takziahi sama mereka sampai 7 hari. Lek kini kan apa? Wong sungit lek ngenteni wong mati, omahe kebakaran, ditakziahi. Adzamallahu ajrak wa ahsana azaak. Mari takziahi sekali tok mulai wis mari ya. Takziah lek kalau dapat musibah. Musibah ini kalau kita yang kita pandang musibah zahir, musibah duniawi. Itu kalau kita. Nih, musibah dunia mati, tawa omai kebakaran, diziahi. Tapi lek sholat jamaah, ojo nggalan sholat ndak pun bukan jamaah pun ndak sholat, ndak ono sing takziah. Tapi menurut mereka lihat, para sahabat Rasulullah, mereka itu memandang kalau kerugian itu adalah akhirat, ibadah itu lebih dahsyat, itu lebih berat dibandingkan musibah duniawi. Nek musibah duniawi mungkin ditakziahi mari, utawa 3 dino wis mari. Tapi kalau musibah akhirat nilainya besar menurut mereka, Pak. Ketinggalan takbiratul ihram ini termasuk musibah buat mereka. Lek kita enggak, beda ya. Makanya ya wis kok ngene, beda derajatnya sama mereka. Karena apa? Kita ini sudah tertipu sama dunia.
Allah. Sudah keimanan kita kepada Allah menipis ada di hati kita gara-gara tertutup dengan kecintaan kepada dunia. Akhirnya kurang cinta neng Allah. Tapi mereka ditepiskan, dikosongno ati teko cinta dunia. Akhirnya sing full yang memenuhi hatinya mereka adalah kecintaan kepada Allah. Ati ini ibarat wadah, ibarat mangkok. Kalau yang sudah mengisi kepada hati kita itu adalah kecintaan kepada dunia, cinta akhirat, cinta Allah, cinta Rasulullah, bakal kebahagiaannya didik. Ini. Makanya kadung full cintane dunia tok lali nang Allah, lali nang Rasulullah. Lali wis, ketutup atine. Ini. Ya, kalau kita sudah mulai diisi cinta dunia, bagiane untuk cinta Allah tambah setitik. Akhirnya ini menilai Allah itu biasa, kurang bisa mengagungkan Allah. Mereka hendak sudah dipenuhi hati mereka dengan cinta kepada Allah. Makanya lek ono ibadai sing kurang, ono ibadai sing ketinggalan, jadi musibah buat mereka walaupun gak dosa. Loh ini ketinggalan takbiratul ihram gak dosa, tapi sudah dianggap jadi musibah. Ketinggalan apa? Keutamaan untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Apa maneh ketinggalan sholat berjamaah bersama imam. Nah, ini ya makanya apa? Usaha kita yang pertama sekarang ini adalah at-takhalli, ngosongno hati kita dari cinta selain Allah. Cinta dunia ini dilangno. Sifat bakhil ya apa diperangi, cek iso ndak masuk ke dalam hati kita cinta dunia. Lek wis kosong teko cinta dunia, tinggal ngisi gawe cinta nang akhirat, cinta nang Allah, cinta nang Rasulullah, akhir iso dadi hamba sing nikmat ibadah. Ini kayak mereka akhir nikmat ibadah itu Pak. Nganggep ibadah itu segala-galanya di atas dari semua kenikmatan duniawi. Mereka tidak memperhatikan kalau mendapatkan musibah duniawi, asal musibah akhirat enggak. Asal ibadahnya tetap dalam keadaan sempurna, walaupun dicoba dengan musibah duniawi, mereka masih menerima. Tapi kalau mereka sangat nyesel kalau dapat musibahnya itu musibah ibadah. Kalau kita kadang anak kita enggak sholat biasa, ini bedanya iman nih Pak. Anak kita nggak sholat jamaah biasa, tapi lah anak kita misal rugi lu nak opo iso rugi nak tutulanmu ditakoi. Anak nggak iso ngaji biasa, kadang anak nggak iso bahasa Inggris, kok iso kok nak gak iso bahasa Inggris nak, rapot di sekolahanmu kok iso elek, tapi lek rapot di pondok elek nggak tahu ditakoi. Ya ini musibah itu Pak, ini musibah nang kita. Karena apa? Ya sudah keimanan kita memang yang perlu untuk diobati, perlu diperbaiki. Nih mantapkan, sebelumnya kosongkan untuk kecintaan kepada dunia, isi dengan kecintaan kepada akhirat, cinta kepada Allah dan Rasulullah, baru bisa dapat nikmatnya ibadah. Ya Allahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.